kami akan menjelaskan materi tentang induksi silang. Perkenalkan, nama saya Citra Nisa Ginting. Perkenalkan, nama saya Yulis Simanjunta. Perkenalkan, nama saya Sandrina Farel Immanuel Manal. Perkenalkan, nama saya Dena Tania Nikolat. Perkenalkan, nama saya Tony Susilo. Perkenalkan, nama saya Cutari. Perkenalkan, nama saya Melinda Prasasti. Perkenalkan, nama saya Salwa Bulan Fada. Perkenalkan, nama saya Jofre Prasitorus. Baik, mari kita simak materinya sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari induksi silang. Induksi silang atau induksi mutual atau induksi bersama adalah interaksi satu medan magnet koil pada koil atau kumparan lain karena menginduksi tegangan dalam koil yang berdekatan. Induksi timbal balik atau induksi silang juga disebut dengan mutual induksi bersama atau induksi silang. Induksi timbal balik adalah prinsip operasi dasar transformator, motor, generator, dan komponen listrik lainnya yang berinteraksi dengan medan magnet lain. Kemudian kita dapat mengidentifikasikan induksi timbal balik sebagai arus yang mengalir dalam satu koil yang menginduksi tegangan dalam koil yang berdekatan. Tetapi induksi timbal balik atau bersama ini juga bisa menjadi hal yang buruk karena induksi nyasar atau bocor dari koil dapat mengganggu pengoperasian komponen lain yang berdekatan dengan cara induksi elektromagnetik. Teori induksi reksa merupakan teori yang sangat sederhana dan mudah dipahami dengan menggunakan dua kumparan atau lebih. Teori ini dijelaskan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Joseph Henry pada abad ke-18. Teori ini juga sebagai salah satu sifat kumparan atau konduktor yang digunakan di rangkaian. Dimensi induktansi mutual. Ketika dua atau lebih kumparan dihubungkan bersama secara magnetis dan fluks magnet yang sama, maka tegangan yang diinduksi dalam satu kumparan sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan lain. Fenomena ini disebut induktansi timbal balik. Pertimbangkan induktansi total antara dua kumparan menjadi L karena M sama dengan akar L1 kali L2 sama dengan L. Dimensi ini dapat didefinisikan sebagai rasio perbedaan potensial dengan laju perubahan arus. Induktansi P sama dengan L kali I. L sama dengan P akar A sama dengan B kali L pangkat 2 per T kali O, di mana dimensi induktansi timbal balik ketika L1 dan L2 sama diberikan sebagai M sama dengan LT pangkat 2 dikali L pangkat 2 dikali untuk minus 2. Induksi timbal balik antara koil atau kumparan, gambarnya sebagai berikut. Induksi timbal balik atau mutual yang ada di antara dua koil dapat sangat ditingkatkan dengan memposisikannya pada inti besi lunak yang sama atau dengan meningkatkan jumlah belitan dari kedua kumparan seperti yang ditemukan dalam transformator. Jika kedua koil dililit erat satu di atas yang lain di atas kopling kesatuan inti besi lunak yang umum dikatakan ada di antara mereka, karena setiap kerugian akibat kebocoran fluks akan sangat kecil. Kemudian dengan mengasumsikan hubungan fluks yang sempurna antara dua koil, induktansi timbal balik yang ada di antara mereka dapat diberikan sebagai M sama dengan μ0 dikali μr dikali N1 dikali N2 dikali A per L, di mana μ0 adalah permeabilitas ruang bebas atau 4pi dikali 10 pangkat min 7. μr adalah permeabilitas relatif dari inti besi lunak. N adalah jumlah putaran koil. A berada di area penampang dalam M kuadrat. L adalah panjang gulungan dalam meter. Induktansi timbal balik antara koil yang berbeda dengan rumus M sama dengan akar L1 kali L2 kali H. Namun persamaan di atas mengasumsikan 0 fluks kebocoran dan 100% kopling magnet antara dua koil
L1 dan L2. Pada kenyataannya akan selalu ada perbedaan kerugian karena kebocoran dan posisi, sehingga kopling magnetik antara dua koil tidak pernah dapat mencapai atau melebihi 100%, tetapi dapat menjadi sangat dekat dengan nilai ini dalam beberapa koil induksi khusus. Jika beberapa link flux magnetik total dengan dua koil, jumlah hubungan flux ini dapat didefinisikan sebagai sebagian kecil dari total kemungkinan hubungan flux antara koil. Nilai friksional ini disebut koefisien kopling dan diberi huruf K. Koefisien kopling secara umum jumlah kopling induktif yang ada di antara dua koil dinyatakan sebagai bilangan pecahan antara 0 dan 1 dengan nilai persentase di mana 0 menunjukkan 0 atau tidak ada kopling induktif dan 1 menunjukkan kopling induktif penuh atau maksimal. Dengan kata lain, jika K sama dengan 1, kedua koil sempurna digabungkan. Jika K lebih besar dari 0,5, kedua koil dinyatakan gerak, dan jika K lebih kecil dari 0,5, kedua koil dinyatakan dengan longgar atau dimatikan. Faktor kopling antar kumparan koil. K sama dengan M per akar L1 dikali L2 atau M sama dengan K akar L1 dikali L2. Ketika koefisien kopling K sama dengan 1/2 demikian rupa sehingga semua garis flux yaitu koil memotong semua butiran. Koil kedua yaitu dua koil yang dipasangkan dengan rapat, induktansi timbal balik yang dihasilkan akan sama dengan rata-rata geometrik dari dua induktansi individual koil. Energi yang tersimpan pada kumparan. Jika arus yang mengalir dalam suatu kumparan diputus tiba-tiba, maka akan timbul perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik tersebut akan menyebabkan adanya GGL induksi diri yang menimbulkan arus induksi diri pada kumparan, yang berarti dalam kumparan tersebut tersimpan energi. Energi yang tersimpan pada kumparan memiliki rumus W sama dengan 1/2 L kali I kuadrat, di mana W energi yang tersimpan dalam kumparan atau joule, L induktasi diri kumparan atau Henry, I kuat arus yang mengalir dalam kumparan atau ampere. Contoh soal yang pertama, induktansi diri masing-masing diberikan sebagai 5 dan diposisikan bersebelahan pada induk magnetik yang sama sehingga 65% dari flux dari koil pertama memotong koil kedua. Hitung total induktansi timbal balik yang ada antara dua koil. Yang pertama, kita
juga bermanfaat